Selamat pagi teman-teman. Kita bersyukur karena pada hari ini kita dapat sekali lagi beribadah dan memuji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan mari kita akui bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sebagai lagu untuk mengawali ibadah pada hari ini, mari kita nyanyikan Semua Karena Anugerah-Mu. Mengikut Yesus
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dan memelihara kami sepanjang istirahat kami semalam ya Tuhan. Dan Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar dan memberi kami kesempatan untuk beribadah ya Tuhan. Berkati pada hari ini agar dapat lancar ya Tuhan. Berkati alat dan internet yang kami pakai supaya tidak ada kendala ya Tuhan. Tuhan, berkati juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati supaya firman-Mu ini dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa kami, berkat dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan mari kita dengan bersukacita dan bertepuk tangan menyanyikan Bertumbuh Dalam Kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, mengerahkan seluruh hidupnya berbagi bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah. Sehati sepikir setujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar telah nanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, mengerahkan seluruh hidupnya berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar telah nanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh
kita bangkit berdiri dan bertepuk tangan. Mari kita nyanyikan Pekerja Kristus yang Mulia. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia Raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladang. Sungguh anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia Raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladang. Hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia Raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, la la la, ku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sebagai lagu untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, berkailah sesuai rencanamu.
Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif, Tuhan masih menganugerahkan kepada kami kekuatan dan juga kesehatan. Bahkan kami diberikan kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan, beribadah, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari akan keterbatasan kami untuk memahami akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai setiap kami, sehingga kami juga bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan tidak hanya itu saja Tuhan, kami juga difokuskan hanya kepada Tuhan saja. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami juga sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman, bersyukur sekali hari ini kita dapat beribadah. Dan saya tetap berharap teman-teman dalam keadaan yang sehat dan juga baik tentunya. Tema kita pada hari ini adalah tim. Tim merupakan singkatan dari Together Everyone Achieve More. Bersama-sama kita bisa memperoleh yang lebih lagi. Nah, tahukah kalian teman-teman bahwa ada sebuah kekuatan yang besar yang akan kita peroleh ketika ada sebuah kerjasama dari tim. Ketika setiap bagian itu mengerjakan bagiannya masing-masing, mengerjakan secara sinergis dan juga saling melengkapi, akan memberikan dampak yang sangat besar dan juga sangat efektif. Hal ini kita bisa melihat pada arena pit stop yang ada di balapan F1. Apa itu pit stop? Jadi pit stop itu merupakan satu tempat di mana mobil yang sedang berlaga itu berhenti untuk sesaat, melakukan perbaikan dan juga pergantian ban. Nah, uniknya keseluruhan proses itu membutuhkan waktu yang sangat singkat sekali, padahal yang harus dikerjakan itu banyak. For your information guys, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan segala sesuatunya itu hanya 11-13 detik saja. Dan mobil itu bisa kembali lagi meluncur ke arena balap. Luar biasa bukan? Tentu teman-teman, hal ini tidak bisa dilakukan hanya seorang diri, tapi butuh bantuan orang lain, dan orang lainnya itu juga bukan satu atau dua, tapi butuh banyak sekali orang. Nah, kira-kira orang-orang yang mengerjakan bagian ini ada 12 orang. Banyak juga ternyata ya, tentu banyak teman-teman, karena ada yang bertugas memegang well gun bertekanan tinggi untuk melepaskan baut, kemudian ada yang membuka ban, ada yang memasang ban, dan beberapa orang lainnya juga ada yang mengambil bagian untuk mengisi bahan bakar dan lain sebagainya. Hasil dari kerjasama tim yang solid dan sangat menakjubkan kita bisa melihat di area pit stop. Itu kita bisa melihat betapa luar biasanya kerjasama dalam sebuah tim. Bicara tentang kerjasama teman-teman, pernahkah kalian mendengar sebuah pepatah yang mengatakan jika ingin berjalan cepat, jalanlah sendiri, dan jika ingin berjalan lambat, jika ingin berjalan jauh, maka jalanlah bersama-sama. Kalau kalian berjalan sendirian, maka kalian itu bisa berjalan dengan cepat. Kenapa? Karena kalian bisa menyesuaikan dengan ritmenya kalian. Seberapa sih inginnya kalian berjalan? Kalau lagi pengen cepat ya kalian bisa cepat. Tapi kalau kalian ingin lambat, maka kalian bisa lambat.
Tapi jarak yang ditempuh itu tidak bisa jauh, pasti jaraknya pendek, tapi bisa cepat. Cuman kelemahannya adalah kalau kita berjalan cepat, berjalan seorang diri, maka tidak ada orang di samping kita yang akan mengoreksi kita. Kalau ada temennya kan kita bisa sama-sama mengatur tempo jalannya perjalanan itu. Kalau misalnya terlalu cepat, maka harus diturunkan lagi supaya jalan yang kita tempuh itu bisa lebih panjang, bisa lebih jauh. Itu kelemahan kalau kita itu berjalan seorang diri, tidak ada teman untuk mengoreksi kita. Tapi lain cerita kalau kita punya teman, maka ada orang yang akan selalu mengingatkan kita kapan kita harus mempercepat tempo jalan dan kapan kita juga harus memperlambat tempo, sehingga jarak yang kita bisa tempuh itu lebih jauh dibandingkan sendirian. Nah teman-teman, ternyata dari pepatah itu sebetulnya mau menekankan perspektif tentang masa depan, bermimpi yang lebih jauh, memandang yang lebih jauh, dan betapa pentingnya hidup berdampingan dalam perjalanan kehidupan kita. Kenapa? Karena peran orang lain itu sangat penting. Seseorang itu bisa berjalan lebih cepat, tapi belum tentu dia itu bisa berjalan dengan jarak yang cukup jauh. Nah, sama seperti pit stop tadi, nggak mungkin itu bisa diperbaiki hanya dalam waktu sepersekian detik. Kalau yang mengerjakan hanya satu orang, butuh bantuan orang lain, dan orangnya nggak cuma 1-2, tapi butuh bantuan banyak orang. Supaya mobil itu bisa dengan segera kembali meluncur ke arena balap dan memenangkan pertandingan itu. Teman-teman, ironisnya meskipun kita tahu penting loh kerjasama itu, hasil yang didapat akan jauh lebih baik loh kalau kita kerjasama, tapi kadangkala secara sadar ataupun tidak, kita itu lebih memilih untuk memisahkan diri dari orang lain. Kita lebih suka hidup terpisah, kita pengennya menyendiri dari orang lain, kita nggak mau bersama-sama dengan orang lain. Contoh sederhana, ketika ada orang baru yang masuk ke dalam kehidupan kita, atau mungkin kita yang masuk ke dalam sebuah lingkungan baru. Sulit bukan untuk menerima orang baru itu di dalam kehidupan kita. Sulit untuk berbaur dengan mereka. Rasanya itu ada jarak yang jauh, ada tembok yang begitu besar yang merintangi, yang menghalangi antara kita dengan juga mereka. Bicara tentang tembok, teman-teman, memang sifat tembok itu adalah memisahkan, dan dengan itulah tujuan tembok itu dibangun. Tujuan tembok dibangun tidak lain untuk memisahkan. Contohnya tembok besar China. Nah, teman-teman pasti tahu tembok besar China. Nggak ada orang yang nggak tahu tembok itu. Tembok itu dibangun fungsinya buat apa sih? Dibangun fungsinya untuk menahan dari serangan bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya tembok ini dibangun dengan begitu panjang, kira-kira 6.400 km. Panjangnya menyusuri Asia, bahkan daerah-daerah lainnya, dan sampai hari ini tembok itu masih berdiri. Kalau tadi tujuan tembok itu dibangun supaya tidak ada menahan serangan dari bangsa lain, jadi supaya bangsa lain tidak masuk, maka tembok Berlin itu tujuan dibangunnya supaya orang-orang yang ada di wilayah itu tidak keluar ke wilayah yang lain. Lucu ya. Tetapi teman-teman, ketika tembok itu akhirnya diruntuhkan, ada sukacita yang begitu luar biasa yang menyelimuti hati rakyat Berlin pada saat itu, rakyat Jerman pada waktu itu. Kalau kita lihat kedua tembok tadi, fungsinya sama-sama dibangun untuk memisahkan. Meskipun beda ya, ada yang memisahkan supaya dari luar nggak ke dalam, dan yang satunya lagi dari dalam nggak keluar, tapi tetap aja fungsinya ya satu, untuk memisahkan. Tapi tahukah kalian bahwa berabad-abad yang lampau ada sebuah tembok yang dibangun itu ternyata tidak memisahkan, justru menyatukan sebuah bangsa, menyatukan rakyat, menyatukan orang banyak. Tembok apa itu teman-teman? Mari saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Nehemia pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima.
Sekali lagi saya ulangi, Nehemia pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesazebeel, berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka, mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Sedemikian jauh teman-teman pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Tentu kalian bisa mengerti ya, tembok apa sih yang sebetulnya saya maksudkan tadi di awal. Tembok itu tidak lain adalah tembok Yerusalem. Teman-teman, pada waktu itu Allah memerintahkan kepada Nehemia untuk dia membangun kembali tembok Yerusalem yang pada saat itu sudah roboh. By the way, tembok pada masa itu merupakan sesuatu yang sangat penting sekali untuk dimiliki oleh sebuah bangsa. Kenapa teman-teman? Karena fungsi dari tembok itu adalah sebagai perlindungan, sebagai pertahanan dari serangan bangsa-bangsa asing. Jadi kalau sebuah bangsa dia udah gak punya sebuah tembok lagi yang membentengi wilayahnya, maka itu berarti pertahanan mereka itu sangat lemah sekali. Tetapi tembok yang justru penting itu punya peranan penting pada waktu itu kenyataannya sudah roboh karena penyerangan yang dilakukan oleh bangsa Babilonia. Nanti kalau kalian lihat di pasal-pasal selanjutnya, di pasal yang keempat, kalian akan menemukan bahwa ada orang-orang tertentu di luaran sana, musuh mereka nanti itu akan berusaha untuk menghalangi dibangunnya tembok itu, tembok Yerusalem. Tapi di sisi lain, ketika ada orang yang berusaha untuk menghalangi perbaikan tembok itu, pembangunan ulang tembok itu, justru ada orang-orang yang bahu-membahu. Mereka bekerja sama untuk membangun tembok itu. Teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa tembok Yerusalem itu bukan hanya untuk melindungi dari serangan musuh saja, tapi tembok ini juga menjadi satu perwujudan nyata kerjasama tim dan persatuan. Kenapa? Karena semua anggota tim nantinya mereka akan membawa bakat dan juga keterampilan mereka masing-masing, kemudian menggabungkannya untuk meraih sesuatu yang jauh lebih besar yang bisa mereka raih bersama-sama dibandingkan sendirian. Tentu ya, kalau mau membangun, jangankan bangun tembok, bangun rumah gak bisa hanya satu orang, butuh kerjasama tim. Demikian juga ketika membangun tembok, jauh lebih efektif, baik itu secara tenaga dan juga waktu apabila dikerjakan bersama-sama dibandingkan dikerjakan sendirian. Tapi teman-teman, ternyata dalam kehidupan bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan orang lain. Dalam pelayanan pun kita butuh yang namanya partner. Tuhan itu tidak pernah memanggil para pemimpin, entah itu hamba Tuhan, kemudian pengurus, untuk menjadi single fighter. Ketika Tuhan memanggil seseorang untuk mengerjakan visinya Tuhan, maka dia juga akan menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja sama dengan para pemimpin untuk bisa mencapai visi atau proyek yang sudah Tuhan tetapkan. Dari kisah dibangunnya kembali tembok Yerusalem, kita bisa melihat bagaimana Nehemia dan juga timnya itu bekerja sama untuk membangun tembok itu. Teman-teman, ada juga beberapa hal yang bisa kita lakukan. Paling tidak ada 2 hal dari firman Tuhan hari ini yang bisa kita terapkan supaya di dalam komunitas kita, secara khusus di komisi remaja ini, kita bisa menjadi remaja-remaja yang solid, remaja-remaja yang mau bekerja sama dengan baik. Gimana caranya? Yang pertama teman-teman, kita harus punya dulu yang namanya God's vision.
Perhatikan pasal yang ketiga. Kalau kalian baca secara keseluruhan, kalian akan menemukan banyak sekali nama-nama orang di sana. Mereka itu berasal dari daerah yang berbeda. Profesi mereka juga itu berbeda. Tapi walaupun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, kita melihat bahwa ternyata mereka punya beban yang sama. Mereka punya visi yang sama. Visi mereka adalah membangun kembali tembok Yerusalem. Itu adalah visi mereka. Dan mereka dengan bahu-membahu mengerjakan visi itu. Visi itu yang mereka miliki itu semata-mata bukan ada dari dalam diri mereka sendiri. Tapi visi itu datangnya dari Tuhan. Yang pertama-tama Tuhan berikan kepada Nehemia. Kemudian Nehemia sebagai leader menyampaikan visi itu kepada bangsa Israel. Perhatikan pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Secara khusus ayat yang ke-12. Di sana Nehemia bilang, aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Nehemia sadar betul bahwa visi untuk membangun kembali tembok Yeriko itu bukan datangnya dari diri sendiri, tapi datangnya dari Tuhan. Dan dia juga menjelaskan bahwa Tuhan itu sudah memperteguh visi itu. Tuhan sudah memperteguh visi itu sehingga di ayat yang ke-17 dia katakan kepada bangsa Israel, ayo kita bangun lagi tembok itu supaya kita tidak lagi dicela. Dia menyampaikan itu, sampaikan visi itu, dan dia juga memberikan kesaksian Tuhan meneguhkan visinya. Di ayat 18, dia menjelaskan betapa murahnya Tuhan Allahku yang melindungi aku. Dan apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Yeremia jelaskan, Tuhan begitu murah, dia membukakan jalan bagi dirinya sehingga segala sesuatu itu berjalan begitu luar biasa. Hal-hal yang tidak pernah dia pikirkan Tuhan justru sediakan untuk mengerjakan visi itu. Dan hal itu disambut dengan baik oleh bangsa Israel. Bangsa itu juga punya visi yang sama. Sehingga mereka memberi respon yang positif. Ayo kita bangun lagi tembok itu. Teman-teman, kita bisa dilihat. Kita di sini bisa melihat bahwa jika visi itu benar-benar datangnya dari Tuhan, maka segala sesuatu itu Tuhan pasti, segala jalan itu pasti akan dibukakan oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah memang selalu demikian? Apakah ketika semua jalan Tuhan bukakan itu berarti Tuhan berkehendak atas apa yang kita lakukan? Nah, seperti sebuah paradoks ya. Tuhan pasti akan bukakan jalan, tapi belum tentu tuh jalan yang kebuka itu benar, itu jalan yang kebuka itu menandakan bahwa itu adalah satu kehendak Tuhan. Jadi gimana caranya? Kenapa bisa begitu, teman-teman? Karena ternyata dalam sebuah niatan baik kita pun itu bisa terselip keinginan-keinginan pribadi, dan tentu saja kalau keinginan pribadi kita itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Contoh sederhananya ketika kita mau memberi kepada orang lain. Apakah itu sesuatu yang salah? Apakah itu tidak baik? Oh, tentu tidak. Itu adalah sesuatu yang baik. Bahkan Alkitab juga menganjurkan kita untuk memberi kepada orang lain. Tapi permasalahannya adalah apakah tindakan memberi kita itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Digerakkan karena Allah yang menaruh visi itu, Allah menaruh beban itu kepada kita atau tidak? Atau justru kita memberi karena kita pengen one day orang itu membalas kebaikan yang kita lakukan. Atau kita memberi karena kita pengen dapat pujian, entah itu dari orang lain ataupun juga dari orang yang kita beri. Ternyata dari sebuah jalan yang, sebuah tindakan baik yang kita lakukan pun bisa terselip kerinduan-kerinduan pribadi kita. Lalu gimana teman-teman caranya supaya kita tahu kita itu sedang melakukan kehendaknya Tuhan? Bahwa ini nih benar-benar nih kehendak Tuhan. Kita ada di track yang benar nih. Sesungguhnya kita itu tidak akan benar-benar dengan pasti mengetahui kalau itu adalah kehendak Tuhan. Tapi dalam segala hal yang tidak kita mengerti, kita berusaha untuk meraba-rabanya.
Oleh sebab itu penting sekali bagi kita untuk berdoa dan juga meminta hikmat dari Tuhan, sembari meminta agar Tuhan itu memurnikan terus-menerus hati kita. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu, itu benar-benar karena kita mau melakukan kehendaknya Tuhan, bukan kehendak diri kita pribadi. Perhatikan teman-teman yang dilakukan oleh Nehemia di pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Waktu dia mendengar tembok Yerusalem itu roboh, yang dia lakukan adalah dia langsung menangis, berkabung, berdoa dan juga berpuasa selama beberapa waktu. Dan di dalam doanya dia meminta pengampunan daripada Tuhan bagi dirinya, bagi keluarganya maupun bangsanya. Kalau mereka itu sudah mendukakan hati Tuhan. Jadi di sana Nehemia dia meminta agar Tuhan memurnikan kembali keinginan mereka, kehendak mereka. Bukan lagi mau melakukan kehendak pribadi, tapi kehendaknya Tuhan. Kemudian di pasal selanjutnya, sebelum dia mengutarakan niat baiknya untuk membangun tembok itu dengan kembali ke tanah air, dia berdoa dulu. Ketika raja tanya, kenapa wajahmu itu terlihat muram, terlihat sangat sedih. Sebelum dia jawab, dia doa. Baca deh di ayat yang keempat. Dia berdoa dan dia menjawab bahwa saya punya kerinduan, saya pengen pulang ke tanah air saya dan membangun tembok Yerusalem. Waktu raja itu mendengar apa yang menjadi pergumulan dari Nehemia, sungguh itu di luar dari apa yang dia bisa pikirkan dan dia bayangkan. Raja itu mengiyakan apa yang menjadi kerinduan hatinya. Bahkan kalau kalian baca di ayat selanjutnya, di pasal 2 ayat 9, raja itu mengirimkan orang untuk menyertai perjalanannya Nehemia. Terakhir, ketika dia menyampaikan visi itu kepada para leader, di pasal 2 ayat 18 mereka bersedia dengan sekuat tenaga untuk ikut serta mengambil bagian di dalamnya. Lalu apa yang menjadi implikasinya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya di masa kini dan juga sebagai bagian dari komunitas remaja Agape? Teman-teman, untuk punya tim yang solid, maka kita harus terlebih dahulu punya visi yang sama. Baik itu para hamba Tuhan, ataupun para pengurus, ataupun juga seluruh anggota yang ada di dalamnya, kita harus punya visi yang sama dulu. Dan visi ini teman-teman, visi yang sama ini bukan datang dari diri kita sendiri, tapi visi itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita visi. Waktu Tuhan memberikan kita visi, baik itu kepada hamba Tuhan, kepada pengurus, dan termasuk kepada kalian, yang harus kalian lakukan adalah mengujinya. Menguji visi itu dengan berdoa, meminta hikmat kepada Tuhan. Sambil kalian juga mengerjakannya. Dengan demikian teman-teman, kita akan menjadi sebuah tim yang kompak, yang solid. Komisi remaja kita menjadi komisi yang kompak. Kenapa? Karena kita punya visi yang sama. Apa sih visi kita? Memuliakan Tuhan. Melalui diri kita dan juga melalui komunitas kita. Itu visi kita. Dan visi itu datangnya dari Tuhan. God's vision itu harus kita punya. Yang kedua, supaya kita juga punya kekompakan, kesolidan dalam sebuah komunitas secara khusus di dalam remaja ini, kita harus step out of your comfort zone. Keluar, ayo melangkah keluar dari zona nyaman. Lihat pasal yang ketiga. Di sana ada banyak sekali nama-nama yang disebutkan dan mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan sebenarnya teman-teman, mereka bukanlah seorang professional builders. Bukan. Mereka itu hanya kumpulan orang-orang dari berbagai profesi yang juga datang dari berbagai wilayah. Perhatikan ayat 1. Ada imam di sana. Imam, leader, ada hadir di sana. Ada tukang emas dan juru campur rempah. Ayat 8. Ayat 12, ada anak-anak perempuan. Ayat 26 ada pelayanan atau penatalayan, atau bahasa Alkitab budak di Alkitab. Budak di bait Allah, saya ulangi. Ada budak di bait Allah. Kalau zaman sekarang kita mungkin bisa menyebutnya sebagai office boy, OB, atau mungkin koster hadir di sana. Di ayat yang ke-32 ada pedagang.
Mereka berasal dari profesi yang berbeda, wilayah kedatangan mereka juga berbeda. Ada yang dari Yeriko, Tekoa, Gibeo, Yerusalem, Mispa, dan lain sebagainya. Dan menariknya, di dalam pandangan mereka, mereka tidak merasa bahwa mereka itu terlalu mulia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka tidak merasa diri mereka jauh lebih superior dibandingkan orang-orang lainnya. Tapi mereka sama, karena mereka punya visi yang sama. Mereka mau mengerjakan pekerjaan ya Tuhan. Teman-teman, sebagai mana dengan tubuh Kristus, kita sebagai orang-orang percaya, kita juga terdiri dari bagian yang berbeda, dengan fungsi yang berbeda pula. Kita itu saling terikat, saling terkait untuk tujuan yang sama, yaitu tujuan kita adalah memuliakan nama Tuhan melalui diri kita pribadi maupun juga melalui komunitas kita, remaja Agape. Nah, dalam komunitas ini terdiri dari beberapa orang. Ada yang menjadi hamba Tuhan, ada yang menjadi pengurus, ada yang jadi anggota. Kita semua itu saling membutuhkan. Kita itu punya fungsinya masing-masing, punya perannya berbeda-beda. Bahkan sebagai kesatuan dari tubuh Kristus, Tuhan pun kasih kita karunia yang beda. Ada yang punya karunia main musik, ada yang punya karunia menyanyi, ada yang punya karunia menjadi seorang penyambut, ada yang punya karunia untuk menggambar, punya karunia untuk melakukan menjadi operator dan lain sebagainya. Ada banyak karunia dalam diri setiap kita. Kita punya peranan yang berbeda-beda, di mana setiap kita punya peranan yang sama pentingnya, sehingga tidak ada yang lebih penting dibandingkan, sehingga tidak ada yang namanya bagian yang tampaknya itu kurang penting. Semua itu sama-sama penting. Kita semua saling membutuhkan dan harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Contoh sederhana teman-teman, ketika saya dan juga para pengurus kami bersama-sama membuat suatu program, itu juga membutuhkan yang namanya peranan semua anggota. Ada yang mengambil bagian sebagai penata layan, melayani, ya, menjadi tim pelaksana, dan ada juga yang menjadi tim support, yang menjadi peserta. Dan kalau kedua-duanya ini tidak berjalan bersama-sama, maka tidak akan ada apa yang kita capai, itu tidak akan mungkin berhasil. Kalau semua orang melayani, gak ada yang jadi peserta, sia-sia apa yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, kalau semua orang maunya cuma jadi peserta, gak ada yang melayani, ya buat apa kita merencanakan segala sesuatunya? Semua sia-sia. Jadi butuh kedua-duanya. Kita harus saling melengkapi. Dan kita bisa melihat teman-teman dari camp yang kita lakukan di bulan lalu. Kalau masih ingat ya, beberapa dari kalian, bahkan banyak di antara kalian yang ikut hadir di dalamnya. Ada yang mengambil bagian pelayanan, datang ke gereja. Tapi ada juga yang melayani dari jarak jauh. Dan ada juga yang menjadi sebagai tim support, sebagai peserta hadir di sana. Nah, semuanya itu memiliki peran dan juga fungsi yang masing-masing. Semua sama pentingnya. Dengan demikian teman-teman, apapun latar belakang kita, entah itu suku, budaya, bahasa, bahkan juga status ekonomi kita, harusnya itu tidak menjadi persoalan bagi kita untuk memiliki satu tim yang solid dan juga utuh. Kenapa? Karena kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita dipanggil untuk mengerjakan bagian kita masing-masing secara maksimal untuk memuliakan Allah. Tadi kita sudah bahas ya. Jadi kalau untuk memiliki komunitas yang kompak, solid, dibutuhkan dua. God's vision. God's vision. Di mana kita itu diikat dan juga digerakkan untuk melakukan visinya Tuhan, yaitu memuliakan Dia. Dan step out your comfort zone. Perbedaan bukan menjadi masalah untuk kita bersatu dan juga kompak. Tapi apakah kalau kita udah punya keduanya, itu berarti komunitas kita akan baik-baik saja dan terhindar dari yang namanya persoalan? Ternyata tidak. Perhatikan ayat yang pasal 2 ayat 19.
Waktu Nehemia ngomong, Tuhan itu ngasih kepada dia visi untuk bangun kembali tembok Yerusalem, ada orang yang mengolok-ngolok, menghina visinya dia, visinya Tuhan yang disampaikan Nehemia kepada mereka. Ada yang menghina, mengolok-ngolok. Di pasal 3 ayat 5 ada juga kok leader-leader yang gak mau ikut serta mengambil bagian dalam pekerjaan itu. Jadi teman-teman, gak perlu kaget kalau nanti one day kita ketemu entah itu 1 atau 2 orang yang mereka gak mau ngedukung apa yang sedang kita kerjakan. Mungkin orang itu akan menghina. Udah menghina, gak ngelakuin apa-apa. Ya pasti gak ngelakuin apa-apa. Tapi ada juga orang yang emang dari awal mereka tidak mau ikut ambil bagian, mengatakan saya gak mau ikut di dalamnya. Ini masih lebih mending ya, daripada udah gak ngelakuin apapun, menghina lagi. Tapi keduanya sama-sama tidak baik. Tapi itu adalah sesuatu hal yang wajar. Kita akan selalu menemukan itu entah di dalam gereja ataupun juga di dalam lingkungan kita. Entah dalam pergaulan kita, bahkan one day ketika kalian bekerja pun kalian akan menemukan orang-orang yang sulit untuk diajak bekerja sama. Tapi ayo kita belajar dari kekompakan bangsa Israel. Mereka tidak berfokus kepada orang-orang sulit itu. Tetapi mereka terus berfokus hanya kepada Tuhan. Mereka tidak berfokus pada orang-orang itu yang membuat hati mereka mungkin menjadi tawar sehingga udahlah gak usah ikut pelayanan, udahlah gak usah ikut ambil bagian dalam kegiatan ini dan itu. Enggak, mereka gak fokus kepada hal itu. Demikian juga dengan kita, ayo kita jangan memfokuskan diri kepada orang-orang yang sulit, yang membuat hati kita menjadi tawar, membuat kita mau berhenti untuk melayani, bahkan juga kita tidak mau lagi aktif dalam kegiatan remaja. Tapi mari kita terus mengerjakan bagiannya kita. Yang melayani, ayo kita melayani. Yang menjadi tim support, ayo kita menjadi tim support. Sehingga Tuhan bisa dipermuliakan melalui komunitas atau bahkan dalam diri kita masing-masing. Tentu saja teman-teman, jangan lupa juga untuk kita senantiasa mendoakan orang-orang sulit tadi, supaya Tuhan melembutkan hati mereka, sehingga mereka bisa ikut serta menjalankan fungsi dan juga peran dengan baik sebagai anggota tubuh Kristus. Kiranya komunitas kita, remaja Agape, menjadi komunitas yang solid dan juga kompak untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa menjadi tim yang solid bukan sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan. Itu mungkin dilakukan ketika kami punya visi yang sama dan visi itu datangnya dari Tuhan. Kami mau keluar dari zona nyaman kami, gak mau mempersoalkan perbedaan latar belakang kami, maka kami akan menjadi tim yang solid. Meskipun kami menyadari akan ada juga tantangan di dalamnya, akan ada orang-orang yang tidak mau diajak untuk bekerja sama, ada orang-orang yang gak mau diajak untuk bergabung dan lain sebagainya. Tapi biarlah pandangan kami tidak kepada mereka, tapi hanya tertuju kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui komunitas dan juga diri kami. Sembari kami juga terus mendoakan mereka, membawa nama-nama mereka kepada Tuhan, supaya Tuhan juga melembutkan hati mereka. Sehingga suatu hari nanti mereka boleh bersama-sama dengan kami, bergandengan tangan, ikut serta melayani Tuhan, bahkan bertumbuh bersama melalui komunitas ini. Terpujilah namamu Tuhan, biarlah melalui kehidupan dan juga komunitas kami, namamu semakin dipermuliakan. Amin. Sebagai lagu untuk meresponi firman Tuhan dan untuk menyiapkan hati kita untuk doa syafaat, mari kita sekali lagi menyanyikan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui
Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu yang telah Kau berikan pada kami, ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini dan telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada-Mu, ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau telah menyertai kami, ya Tuhan, sepanjang masa liburan kami, dan beberapa dari kami akan memasuki sekolah, ya Tuhan. Tuhan, berkati kami, berikan kami semangat untuk belajar, ya Tuhan, supaya kami dapat memuliakan nama-Mu juga dengan pendidikan kami, ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk COVID yang masih ada, ya Tuhan. Tuhan, berkati, ya Tuhan, supaya pandemi ini dapat segera berakhir dan kami dapat menjalankan aktivitas kami dengan normal, ya Tuhan. Tuhan, kami pada hari ini kami juga akan memberikan persembahan, ya Tuhan. Berkati persembahan ini supaya dapat menjadi berkat bagi gereja ini dan dapat digunakan untuk pekerjaan-Mu, ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Doksologi, teman-teman, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh
pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus mengingat dan melakukan kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk, silakan bersatu teduh. Selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.